semua, welcome to Alpha Omega Church. Kita akan segera memulai ibadah kita hari ini. Kita berharap kita nggak merasa canggung dengan cara kita mungkin mengangkat tangan, melompat, bernyanyi, ataupun pada saat kita mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi Anda, karena kita percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Nah, kita terus mengingatkan Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi kalau di antara Anda ada kawan ataupun keluarga yang mungkin mereka merasa nggak sempurna, kita bisa mengajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online maupun hadir secara onsite. Di Alpha Omega Church kita terus berusaha membangun suasana yang antusias dan juga semarak dalam setiap ibadahnya, baik secara onsite maupun online. Sehingga kita sangat mengajak Anda untuk berpartisipasi dan juga responsif dalam ibadah ini. Feel free banget untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan juga menikmati apa yang sedang berlangsung. Dan bagi Anda yang mengikuti ibadah secara online, kita juga bisa membangun suasana yang responsif dan juga antusias dengan cara mengetik respon positif Anda di live chat maupun kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Alpha Omega Church, like video ini, dan juga bagikan link ini ke kawan-kawan kita dan keluarga kita. Alpha Omega Church wants to connect with you all, setiap kita yang baru mungkin nih. Kalau ada pertanyaan apa aja mengenai hal-hal di Alpha Omega Church seputar program atau apapun, kita bisa menghubungi nomor yang ada di layar ini, atau kita juga bisa mengunjungi website alphaomegachurch.com ataupun download aplikasi MyAOC untuk kemudahan akses kita bersama. Nah, kita akan segera memulai ibadah kita. So, let's get our hearts ready and have a great service, everyone. Selamat pagi semuanya, Alpha Omega Church, how are you? Kita sama-sama merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri, yuk. Kita muliakan nama Tuhan di tempat ini, yuk. Berterang kami Tuhan, thank you Lord. Let's sing it together. Terang-Mu ubahkan setiap langkahku, gelap diubahkan menjadi terang. Kau ubahkan kesukaran hidupku, Kau gantikan dengan kemenangan-Mu. Oh. Kaulah Bapakku, penyelamatku. Engkau jadikan semuanya indah. Kekuatan kasih-Mu ada pada hidupku. Kuasa karya salib-Mu bungkus kehidupanku. Kekuatan janji-Mu ada pada hidupku. Kekuatan firman-Mu mengubah hidupku.
bahwa Kau satu-satunya Allah yang bangkit dan hidup. Tuhan. Bapakku, penyelamatku, Engkau jadikan semuanya indah. Kekuatan kasih-Mu ada pada hidupku, kuasa karya salib-Mu untuk kehidupanku. Kekuatan janji-Mu ada pada hidupku, kekuatan firman-Mu mengubah hidupku. Thank you Lord, Kau Allah luar biasa, mulia nama-Mu Tuhan. Let's go. Let's lift up our hands together. Kau Tuhan Raja kami, Raja penuh kemegahan, ya Yesus Tuhan penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar dari segalanya, yang teramat besar, Tuhan di tempat tinggi. Yesus lebih hebat, lampaui segalanya, yang teramat hebat, Tuhan berkata di tempat tinggi. Ya Tuhan, Raja penuh kemegahan, ya Yesus Tuhan penuh kekuatan, tatamu kekal sejak dulu kala, tatamu kekal untuk selamanya. Yesus lebih besar, lampaui segalanya, yang teramat besar, Tuhan
Waymaker. Kau bertahta Tuhan tempat ini. Kau bekerja di tempat ini. Kau bekerja dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu di tengah-tengah kami. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you,
who you are, Jesus. That's you are, Jesus. That's you are, Jesus. You're the light of our life. You're the light of our life. Jesus, we surrender to you. Kau Allah yang hidup, Allah yang bertata kuasa. Terima kasih Tuhan, Bapa kami, Bapa yang begitu mengasihi. Kau peluk kami, Kau tuntun kami, Kau gendong kami. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan cinta-Mu pada kami. Thank you Lord. Jesus, Namamu besar, kuasa-Mu besar. Kau Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan, terpujilah. Beritahu Kau berkarya terhadap kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau peduli. Terima kasih Kau peduli. Bapa yang baik, Yesusku. Serahkan segala penyakit, kekhawatiran kami dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Bapa yang baik. Thank you Lord. Angkat semua doa-doa kami pada pagi hari ini. Segala beban hidup kami, pikiran Tuhan, kecemasan Tuhan. And we lift up our hand. Kami angkat tangan kami. It's a sign of strength. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Makasih. Kau telah buktikan, takkan Kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku sampai masa tuaku. Kau
Kau gendongku sampai putih rambutku. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Hari ini kita sama-sama merayakan kenaikan Yesus ke surga. Dan sambil merayakan kenaikan Yesus ke surga, kita ingin merayakan dengan elemen perjamuan kudus. Saya mengundang kita semua mengambil elemen perjamuan kudus yang ada di kursi kita masing-masing. Anda boleh memegang roti di tangan kanan kita dan memegang cawan di tangan kiri kita. Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau merayakan sebuah keajaiban, kebesaran, dan bahkan keagungan Tuhan. Tuhan yang pernah datang ke dunia ini, tapi juga Tuhan yang naik ke surga. That's why we are celebrating you sebagai jalan, kebenaran, dan hidup. As the way, the truth, and the life. Dan kami berterima kasih ya Tuhan, kalau Engkau membukakan jalan keselamatan, jalan kekekalan, jalan perubahan kehidupan, jalan menuju masa depan, bahkan jalan ke surga yang Kau sediakan bagi kehidupan kami. Dan kami boleh meletakkan seluruh hidup kami kepada Tuhan, karena Engkau sudah mengerjakannya buat kehidupan kami. Oleh sebab itu kami sangat berterima kasih ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh memegang elemen perjamuan kudus, lambang tubuh dan darah Yesus di tangan kami. Karena Engkau yang sudah menanggung semua dosa, semua kutuk, semua kegagalan kami di atas kayu salib. Dan kami boleh dengan percaya berkata bahwa Tuhan Kau yang menggendong kehidupan kami. Bukan hanya hari ini, tapi juga hari esok dan seterusnya sampai kepada kekekalan yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat roti lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya dengan suara yang lantang. Bukankah roti yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari makan bersama dengan ucapan syukur. Terima kasih buat darah-Mu ya Tuhan. Kami percaya kuasa darah Yesus tetap sama dulu, sekarang, selamanya. Menyembuhkan kami, memulihkan kami, membangkitkan kami, menguatkan kami, menopang kehidupan kami. Dan tidak ada satu kutub pun yang dapat menempa kehidupan kami, karena kuasa darah Yesus lebih besar dari segala-galanya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita masing-masing. Aminkan dengan kata haleluya. Bukankah cawan yang kita pegang adalah lambang persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum bersama dan terima mujizat kita bersama-sama. Boleh saja kita menadahkan kedua tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan sebagai lambang kita bersyukur, memuji, menyembah, mengagungkan Dia. Come on, lift up your hands, lift up your voice. Angkat suara kita sama-sama. Angkat tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Mulai ucapkan syukur, doa kita sama-sama ke hadapan Tuhan. Dia di sini, Dia Tuhan yang ajaib, Dia perkasa. Dia cinta kita, Dia sayang kehidupan kita. Dia mau dengar setiap tangisan, permintaan, permohonan kehidupan kita semua. Oh, thank you Jesus. Terima kasih ya Tuhan, karya ajaib-Mu mulia. Oh dahsyat, oh Kau.
kesembuhan di sini, kekuatan dilimpahkan, pemulihan terjadi, kemenangan di sini. Haleluya. Oh haleluya. Kau gendongku, come on sama-sama, sampai masa tuaku. Come on yang percaya. Kau gendongku sampai putih rambutku, even to the eternity. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Kau gendongku, kau gendongku sampai masa tuaku. Kau gendongku sampai putih rambutku. Kami percaya Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selam. Come on now, angkat tangan kita sama-sama deklarasikan, kau gendong hidup kami. Kau gendongku sampai masa tuaku. Yes God. Kau gendongku sampai putih rambutku. Amin, amin. Kau telah buktikan, takkan kau lepaskan. Kau gendongku sampai selamanya. Mohon kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Thank you Jesus, thank you God. Bapa, kami boleh percaya bahwa Engkau gak akan pernah melepaskan kehidupan kami. Kalau mungkin hari-hari ini kami dalam proses atau dalam kemenangan, biar kami selalu percaya saat kami dalam proses, Tuhan gendong kami. Saat kami dalam kemenangan, Tuhan tetap gendong kami. Dan kalau Engkau datang ke dalam dunia ini, Engkau naik ke surga, mengingatkan kepada semua kami, bukan perkara yang sukar untuk Engkau membawa kami kepada hidup kekal yang mulia. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang menjanjikan bagi kami semua, yang menyediakan tempat bagi kami di surga. Engkau gak akan pernah lalai. Oleh sebab itu hari ini kami merayakan kenaikan Yesus. Yesus yang agung, yang ajaib, yang mulia, itu yang berjalan bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati dan siap diberkati lebih lagi. Sama-sama kita berkata amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Praise God. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman singkat dan kita akan masuk ke acara selanjutnya. Thank you Alpha Omega Church sudah memuji dan juga menyembah Tuhan dengan sangat luar biasa dan antusias. Di Alpha Omega Church, we believe that we grow in community. Semua kita membutuhkan komunitas yang membangun, so jangan lupa untuk tetap hadir dan juga terlibat dalam setiap pertemuan Komsel on-site ataupun online sesuai dengan persetujuan Komsel
masing-masing. Dan buat kita yang belum berkomsel, kita bisa menghubungi nomor yang tertera di layar ini supaya kita bisa membantu menyalurkan Anda ke sebuah grup yang tepat untuk Anda. Berikut ada informasi yang baik untuk kita perhatikan, yaitu ibadah raya hari Minggu tanggal 21 Mei diadakan seperti biasa di jam 10.30 pagi. Jadi jangan lupa untuk mengajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama. Mari kita siapkan diri kita untuk diinspirasi pesan yang akan sangat membangun setiap kehidupan kita. So enjoy the rest of the service. God bless. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Well, hari ini hari libur buat kita, tapi bangga banget, senang sekali kalau boleh lihat Anda semua meluangkan waktu untuk bisa merayakan kenaikan Yesus dalam kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan. Kita akan memberikan persembahan sebentar lagi dan mengingatkan kalau Anda baru di tempat ini jangan pernah merasa terpaksa. Tapi ketika kita memberi, kita tahu bahwa we don't give to get, tapi we give karena Tuhan sudah terlebih dulu memberkati dan mengasihi kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat hari yang spesial dan hari yang indah ini. Kalau kami boleh merayakan kenaikan Yesus ke surga, menyediakan tempat bagi kami semua. Tuhan, kami tahu bahwa janji-Mu itu ya dan amin. Dan hari ini ketika kami merayakan kenaikan-Mu, kami juga diberi kesempatan untuk boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Dan kami selalu diingatkan ya Tuhan, kami memberi bukan karena kami mau dapat sesuatu, tapi karena Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kami. Selagi kami memberi, ingatkan kami semua, You are our provider, You are our helper, and You are the faithful Father buat setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap menabur dengan sukacita dan semua yang siap memberi dengan sukacita sama-sama kita berkata, amin, amin. Asyir, please and thank you. Selamat datang buat kita semua. Hari ini kita akan sama-sama membahas tentang sebuah pesan bagi kita semua tentang berkat kenaikan Yesus. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, berkat kenaikan Yesus. Seringkali yang namanya perayaan kenaikan Tuhan Yesus kita anggap enteng karena mungkin Natal lebih dirayakan, Paskah itu lebih dirayakan. Tapi ketika kita merayakan kenaikan Yesus ada makna, ada hal-hal yang penting untuk kita semua diingatkan, bahkan kita semua diberitahu bahwa ketika kenaikan Yesus itu bukan hanya sebuah event atau sebuah peristiwa yang terjadi, tapi itu juga mendatangkan berkat bagi kehidupan kita semua dari kenaikan Yesus bagi hidup kita. So hari ini saya ingin mengajak kita melihat sebuah cerita dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. So kalau Anda minggu kemarin gak hadir, Anda gak tahu bahwa LED-nya kemarin gak nyala, tapi hari ini udah bisa nyala. Boleh kasih tepuk tangan buat semua teman-teman media yang berapa hari kemarin mereka juga memikirkan gimana caranya supaya namanya alat Bapak Ibu Saudara sekalian, namanya alat kita tuh nggak pernah tahu, padahal alatnya nggak pernah dibongkar pasang, nggak pernah dilepas pasang, cuman didiemin ditaruh di ruangan. Tiba-tiba inputnya, colokannya, apanya bisa rusak sendiri gitu. So kalau hari ini kita masih bisa ibadah dengan baik bukan karena LED-nya tapi karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang setuju katakan yes. Ya. So Kisah 1 ayat 9 sampai yang ke-11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan salah satunya adalah orang yang menuliskan kisah ini yang bernama Lukas. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik
ke surga. Nah, dari kata-kata yang diucapkan oleh orang yang menjadi saksi mata atau yang bernama Lukas ini, dia melihat sebuah peristiwa dengan matanya sendiri dan beberapa murid-murid yang lain yang ada di bukit itu, bagaimana Yesus naik dan terangkat ke surga. Dan dari situ mereka menceritakan ternyata bukan hanya Yesus itu bangkit yang menghebohkan begitu banyak orang, sampai cerita tentang kebangkitan Yesus itu harus ditwist oleh pemerintah zaman itu, oleh media di zaman itu. Tapi ditambah lagi ini, ketika orang-orang menyaksikan Yesus bangkit, mereka juga menyaksikan Yesus naik ke surga. Itu menjadi sebuah konfirmasi yang sangat powerful sekali buat setiap orang yang menjadi pengikut Yesus hari itu. Nah, konfirmasi apa yang bisa diberikan kepada kita sebagai orang yang mungkin kita tahu bahwa Yesus itu lahir buat kita. Dan Yesus itu juga dia mati bagi kita. Yesus itu dia juga bangkit bagi kita. Tapi ketika kita merayakan kenaikan Yesus, konfirmasi apa yang bisa kita dapatkan dan apa yang bisa kita pelajari dari kenaikan Yesus ini bagi perjalanan kehidupan rohani kita dan bagi perjalanan hidup kita menyongsong hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Yang pertama adalah ini. Yang pertama adalah meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3. Meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Lebih keras lagi dong. 2, 3. Meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 mengingatkan kepada kita yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia. Ini setelah Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Nah, ketika kita melihat bahwa Yesus naik ke surga, yang terjadi adalah dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, yang which is adalah pribadinya dia sendiri. Tapi bicara soal kata-kata di sebelah kanan, ke sebelah kanan itu bicara soal kuasa dan kehormatan. Boleh kita ucapkan sama-sama, bicara soal apa saudara? Kuasa dan kehormatan. Jadi bukan hanya dia punya kuasa kebangkitan, tapi dia juga punya kuasa over everything yang ada di seluruh bumi ini. Jadi bisa membayangkan surga itu kekal. It existed before everything yang ada di dunia ini. And now God reigns, dia duduk di sebelah kanannya Bapa dengan ini kuasa dan kehormatan. So kita itu bisa membayangkan, lalu kita bisa merenungkan betapa kecilnya bumi yang kita tinggali ini. Betapa rentannya bumi yang kita tinggali ini dibandingkan dengan kebesaran Tuhan dan kekekalannya Tuhan. Nah, mengingatkan kepada kita semua bahwa kalau kita hari-hari ini mungkin dalam proses kehidupan kita, semua kita punya peperangan rohani kita masing-masing, ya kan? Semua kita mungkin lihat bahwa ada proses dalam perjalanan kehidupan kita semua. Ketahuilah bahwa Anda tidak menjalani peperangan kehidupan kita sendirian. Kita punya Tuhan yang kuasanya itu di atas segala kuasa manapun. Kita punya Tuhan yang kuasanya itu di atas segala kuasa manapun. Oleh sebab itu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, ketika kita menjalani kehidupan kita sebagai pria, sebagai wanita, you have to live with this kind of authority. Kita harus sadar bahwa Tuhan kasih kita otoritas bukan karena kita hebat. Bukan karena kita luar biasa kuat atau kita powerful karena kita punya connection. Tapi karena ini, karena kita punya Tuhan dan dia adalah Tuhan yang kuasanya di atas segala kuasa. Sehingga ketika kita doa buat anak-anak kita, buat pasangan kita, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, ketahuilah bahwa kita itu punya otoritas dari Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, dia punya kuasa di atas segala kuasa. And imagine that he lives in us, dia tinggal di dalam kita. Sehingga kalau ngomongin tentang berjalan bersama dengan Tuhan, sampai kadang masih banyak orang tuh nanya gini, bisa gak ya orang Kristen itu dirasuk sama setan? Kalau ada Tuhan di dalam kita, kuasa itu lebih besar, kita gak bisa dirasuk. Gak bisa dirasuk oleh setan. Ada orang yang nanya gini, bisa gak orang Kristen itu dipengaruhi oleh iblis?
Kalau dipengaruhi, apalagi kita sering main-main dengan dosa, ya, apalagi kita sering main-main dengan dosa, bisa aja. Tapi you know what? Kita bisa mematahkan godaan iblis dan pengaruh iblis dengan kuasa nama Yesus. Ya kan? Nah, banyak orang juga nanya gini, bisa nggak sih kalau kita udah jalan sebagai orang Kristen, kita atau keluarga kita itu diguna-guna sama orang? Karena kuasa Yesus lebih besar dari segala-galanya, nggak ada. Nah, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, Anda harus tahu bahwa kita punya otoritas ini. Dia tinggal di dalam kita dan kuasanya itu kuasa yang lebih besar daripada semua kuasa yang ada di dunia ini. Mungkin kita nanya gini, bisa nggak iblis itu menipu kita? Kalau iblis menipu kita, dia selalu mencoba menipu kita. Tapi kalau hari ini pun kita udah pernah tertipu oleh iblis, untuk mematahkan semua ikatan iblis. Oleh sebab itu yang pertama yang dia berikan kepada kita adalah kuasa ini. Kuasa di atas segala-galanya yang tinggal di dalam kita. Nah, sehingga dalam Efesus pasal yang ke-6, Paulus dia pernah menggambarkan posturnya. Dia pernah menggambarkan modelnya, atau dia pernah menggambarkan gimana sih bentuknya orang yang punya kuasa. Dia gambarkan gini, Paulus bilang, berdirilah tegap. Boleh ucapkan sama-sama 2, 3, berdirilah tegap. Berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ini bicara soal apa? Pria wanita yang berdiri dan berjalan dalam confidence in God. Not confidence dalam uang, bukan confidence dalam network, bukan confidence karena terkenal, bukan confidence karena kita punya banyak followers, tapi bicara soal gini, pria wanita yang punya confidence in God. Ketika kita punya confidence in God, this is the posture. Orang yang sadar bahwa Yesus sudah menang dan kuasanya lebih dari kuasa manapun dan dia udah naik ke surga, inilah posturnya. Berdirilah tegap, berikat pinggangan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Oleh sebab itu ketika kita sadar dari ayat yang tadi kita baca bahwa dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mengingatkan kepada kita semua, yes, apakah kita sebagai pria, sebagai wanita masih bisa khawatir? Kita bisa khawatir. Tapi kita punya Tuhan yang kuasanya bisa meneguhkan kita. Apakah kita bisa takut? Yes, kita mungkin bisa takut. Tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang kuasanya bisa memberikan keberanian dan kekuatan buat kita semua. Oleh sebab itu yang pertama yang bisa kita pelajari adalah ini. Bahwa meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas. Meneguhkan Yesus sebagai kuasa di atas segala kuasa. Dan yang kedua, apa sih berkatnya dari kenaikan Tuhan Yesus buat kita semua? Yang kedua, akses kepada tahta kasih karunia. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3, akses kepada tahta kasih karunia. Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan 16 mengingatkan kepada kita. Karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung. Yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus. Kenapa kok dibilang melintasi semua langit? Karena gini, dia udah pernah dari bumi ini kembali ke surga. Ya, oleh sebab itu, artinya dia kembali ke surga, yaitu Yesus anak Allah. Nah, sehingga ayatnya menjelaskan kepada kita, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Nah, kenapa kok Tuhan Yesus itu disebut imam besar? Coba perhatikan ini. Imam besar zaman dulu itu hanya orang yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Itu imam besar. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Lalu Tuhan Yesus dia digambarkan sebagai imam besar kita. Why? Because he is the only one, dia the only God yang tahu bagaimana turun dari surga ke dalam dunia ini dan dia tahu kembali ke surga. Oleh sebab itu dia panggil dirinya, I am the way, I am the truth, and I am the life. Karena dia itu menunjukkan kepada kita how powerful he is. Dia punya akses kepada tahta kasih karunia. Sehingga buat kita semua artinya gini, ketika kita merayakan kenaikan Yesus, kita juga diundang untuk apa saudara? Untuk bisa punya akses kepada tahta kasih karunia.
Saudara, yang namanya akses, ya, yang namanya akses itu seringkali disebut sebagai biasanya kita punya akses kepada VIP lounge, ya kan? Kalau misalnya kita ini member VIP pada sebuah klub atau pada sebuah tempat gitu, biasanya kita bisa masuk ke dalam VIP lounge tempat tersebut. Saudara perhatikan ini, akses kepada tahta kasih karunia itu disediakan buat kita semua. Akses kepada tahta kasih karunia itu disediakan buat kita semua. Nah mungkin Anda nggak tahu bahwa kita ini punya akses kepada tahta kasih karunia. Tapi kita diingatkan dengan kenaikan Yesus bahwa kita semua ini punya akses kepada tahta kasih karunia. Mungkin ya hari-hari ini saudara lagi bergumul. Kita lagi bergumul dengan kepahitan kita lagi bergumul dengan kekecewaan kita lagi bergumul dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan letihnya beban kehidupan ini, dan berbagai macam hal yang lagi kita gumuli hari-hari ini. Tapi justru dia bukakan dalam tahta kasih karunia ini, kita bisa menemukan rahmat dan pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan itu, menemukan rahmat dan pertolongan kita pada waktunya. Nah saya itu beberapa minggu yang lalu di bulan April, cousin saya datang, kebetulan dia dari London, terus dia bilang ini, kamu mau nggak nginepnya sama-sama aku gitu, nanti aku beliin hotelnya pakai poinku, dia bilang gitu. Nah kalau beli hotelnya pakai poinku, dia bilang ini, kalau beli hotel pakai poinku, karena aku ini sering tinggal di Hyatt, nanti kamu bisa dapat lounge-nya, club lounge gitu, jadi bisa di sana. Menit pun bisa, saudara, selama kita nggak akhirnya keluar. Kita mau minuman apapun, kita mau makanan snack-snack apapun yang ada di lounge itu sepanjang hari dari pagi sampai malam itu tersedia. Nah dari situ saya membayangkan, iya ya, Tuhan itu naik ke surga untuk menyediakan this special VIP akses buat kita. Akses kepada tahta kasih karunia Tuhan. Akses kepada tahta kasih karunia Tuhan buat siapapun kita yang lagi memerlukan untuk ketemu dengan apa? Ketemu dengan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Ketemu dengan rahmat Tuhan dan pertolongannya pada waktunya. Nah sehingga ketika kita merayakan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib lalu dia naik ke surga, itu mengingatkan kepada kita semua jangan lupa bahwa kita punya akses ini. We will never be alone. Sampai ada cerita di Alkitab itu gini. Cerita ada seorang penjahat di sebelah Yesus. Yang dia cuma bilang sama Yesus gini. Ini ketemu dengan Yesusnya langsung. Merupakan gambaran gimana orang berjumpa dengan tahta kasih karunia. Ketemu dengan Yesus lalu dia cuma bilang ini, Yesus jangan lupa aku ya waktu kamu kembali di Firdaus. Tahu Yesus bilang apa? Kamu ada bersama dengan aku di Firdaus. Saya tuh nggak habis pikir, dan mungkin kalau penjaga Firdaus, mungkin supervisor Firdaus atau manajer Firdaus tanya, apakah sudah pernah ikut Bible study? Belum. Gitu. Apakah sudah tahu cara berdoa? Belum. Apakah tahu lagu-lagu gereja? Belum. Tapi karena tahta kasih karunia itu kasih akses buat dia. Dia menemukan. Kenaikan Yesus itu memberikan kita ini loh, akses kepada tahta kasih karunia. Nikmati momen sama Tuhan. Nikmati momen ngobrol sama Tuhan. Nikmati momen melekat sama Tuhan. Dan akses kepada tahta kasih karunia supaya kita menemukan rahmat dan pertolongan pada waktunya. Itu berkatnya. Yang kedua apa saudara? Akses kepada tahta kasih karunia. Boleh ucapkan sama-sama dengan suara yang keras 2, 3. Akses kepada tahta kasih karunia. Yang ketiga adalah gini. Berkatnya kenaikan Yesus. Tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Yohanes 16 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi kepadamu. Bicara soal Roh Kudus kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Lah pertanyaan lo, kok ditinggal Yesus justru malah kita ini disebut lebih
Berbahagia. Ketika Yesus ada di dunia ini, dia itu 100% manusia, 100% Tuhan. 100% manusia, 100% Tuhan. Tapi 100% manusianya ini justru yang menghalangi. Karena apa? Menghalangi dia untuk ada di semua tempat, di semua rumah, di semua kota, di semua negeri, di semua bangsa. 100% manusianya. Yes, 100% manusia itu bisa merasakan apa yang kita rasakan, 100% manusianya bisa merasakan. Tapi 100% manusianya Tuhan ini juga yang membuat dia nggak bisa ada. Itu yang menghalangi. Nah, Alkitab itu salah satu contoh, saudara. Kadang saya tuh kepingin kalau misalnya bisa ya, langsung ada di beberapa tempat dalam satu hari gitu. Which is membuat kita kayak gini, itu mahal banget. Ya enggak sih? Kalau Anda berharap, saya hari ini Sabtu mungkin Anda party di sebuah tempat, Minggu lanjut party di mana lagi, di Bali, di Jakarta, di mana. Saudara, kalau Anda mau kayak gitu, itu akan menghabiskan biaya yang sangat banyak, ya kan? Apalagi mungkin jam 4 kita harus ada di Sulawesi, itu justru lebih banyak lagi biayanya. Nah, tapi ketika Yesus dia naik ke surga, perhatikan ini. Ketika Yesus dia naik ke surga, justru dia mengirimkan Roh Kudus. Supaya apa? Tuhan ada dalam satu momen di setiap tempat dimanapun semua orang membutuhkan dia. Sehingga kita punya penasehat yang tidak dibatasi oleh dunia dan waktu. Contoh Bapak Ibu Saudara sekalian, contoh di hari kemarin ada salah satu leader kita di Duku Kupang yang operasi kaki. Salah satu suami dari leader kita di Palangkaraya, operasi jantung. Salah satu mama dari leader kita yang di Dharma Permai Utara lagi masuk rumah sakit. Gimana caranya kalau enggak ada Roh Kudus dan enggak ada Tuhan yang di seluruh dunia ini dia itu punya penasehat yang tidak dibatasi oleh dunia dan waktu. Saya mungkin cuma bisa doa by online, cuma bisa perjamuan kudus by online, I can sing by online kepada keluarga-keluarga ini, tapi Tuhan karena dia tidak dibatasi lagi oleh dunia dan waktu, maka dia bisa ada dimanapun kita berada. Sehingga kita mau di rumah, kita mau di kantor, kita mau di selalu ingat ini, dia bisa diakses untuk sekalipun. Kalau dia lagi repot, kita telepon, kita feed call sekalipun, belum tentu dia bisa angkat. Tapi ketika kita punya Tuhan yang udah naik ke surga, dia kirim pun kita berada. Hari ini kita ada di sini, sebentar kita ada di mobil, sebentar lagi kita ada di mall, sebentar lagi kita di rumah, sebentar lagi kita di restoran. He is everywhere. Oleh sebab itu karena dia naik ke surga, dia jadi sangat omnipresent buat begitu banyak orang. Untuk bisa dirasakan, bahkan didengarkan nasihatnya oleh banyak orang. Nah, membuat kita semua menyadari yang ketiga berkatnya dari kenaikan Yesus buat kita adalah ini. Tersedia penasehat yang tidak dibatasi dunia. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa sih berkatnya dari kenaikan Yesus buat kita? Kita ucapkan sama-sama 2, 3, memberi karunia Tuhan bagi kita. Nah, bukan hanya Tuhan Yesus dia naik ke surga, tapi dia juga mencurahkan karunia-Nya bagi kita semua. Dalam Efesus 4 dikatakan sebuah ayat ini, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. So Yesus harus naik dulu kepada kita. Pemberian-pemberian kepada manusia. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. So karena Yesus naik ke surga, dia itu bisa memperlengkapi kita untuk melakukan kehendaknya.
Bukan cuma memperlengkapi, dia bisa memampukan kita untuk melakukan kehendaknya. Bahkan dia bisa mendewasakan kita dalam rencananya dan membuat kita bisa ambil bagian dalam rencananya. Sehingga dia bukan hanya melengkapi, dia memampukan, dia mendewasakan kita, semua kita. Oleh sebab itu kadang kita itu doa, Tuhan tolonglah saya. Atau kadang kita berdoa buat pasangan kita berdoa buat anak kita. Ini loh, karena Yesus naik ke surga, dia memberi karunia Tuhan bagi kita. Sehingga kita bisa doa, Tuhan mampukan kami. Tuhan dewasakan kami. Tuhan tolonglah kami. Bahkan Tuhan perlengkapi kami. Itu bisa jadi doa kita semua dimanapun kita berada. Karena Yesus naik ke surga. Waktu dia naik ke surga, dia mencurahkan karunia-karunia ini buat setiap kita. Oleh sebab itu ada banyak orang bilangin, saya nggak tahu kemampuan saya apa, saya nggak tahu karunia saya apa. Saudara, Anda bukan nggak tahu, Anda hanya belum melihat dan menemukan. Bukan nggak ada, tidak dicari, tidak digali, dan tidak dikenali. Oleh sebab itu Tuhan punya berbagai macam karunia-Nya untuk menolong kita semua. Mungkin hari-hari ini dia lagi berdoa buat anak saudara. Anak saya ini masa depannya nanti seperti apa? Mungkin kita sebagai orang tua kita tuh khawatir anak kita nanti ke depannya bakal gimana. Saudara, datang sama Tuhan. Dia punya karunia buat anak-anak kita. Kalau Tuhan yang kasih karunia, kita ini tugasnya hanya menuntun mereka mengenali karunia dari Tuhan. Dari situ Anda akan lihat Tuhan pakai karunia-karunia itu dalam rencananya Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, ketika kita merayakan kenaikan Yesus, berkatnya dari kenaikan Yesus itu apa? Menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Boleh kita ucapkan sama-sama 2, 3? Menantikan kedatangan Yesus kedua kali. Kisah 1 ayat 11 tadi bilang gini, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Dan ini kata-kata malaikat itu, Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Bapak Ibu saudara sekalian, menanti kedatangan Yesus kedua kali. Boleh enggak saya ingatkan kepada kita semua? Percaya. Kedua kalinya kapanpun di generasi kita. Setiap generasi orang percaya harus yakin dan percaya Tuhan bisa datang kapanpun kedua kalinya di generasi. Inilah harapan dari kita semua, bagi kita semua, di mana ada tempat kekekalan, rumah di surga, enggak ada lagi tangis, sakit penyakit, stres, beban kehidupan. Merayakan Yesus, memuji, menyembah Tuhan, enggak merasakan apa yang kita rasakan di dunia ini lagi. Itulah harapan. Oleh sebab itu setiap generasi harus percaya bahwa Yesus bisa datang kedua kalinya di generasi kita ini. Di generasi kita ini. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, membuat kita semua sadar kalau Yesus bisa datang kedua kalinya di generasi kita. Kita itu hidup makin melekat sama Tuhan. Kita hidup itu makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Bukan hanya kelihatan rohani, bukan hanya tampilannya rohani. Tapi saudara mau tahu orang yang rohani sebetulnya hatinya. Hatinya itu loh, hati yang mau takut sama Tuhan, yang mau cinta Tuhan, yang mau melekat sama Tuhan. Bukan cuma penampilannya yang kelihatannya rohani. Penampilan bisa deceiving. Tapi justru yang makin rohani, yang makin melekat sama Tuhan itu adalah gini, orang yang hatinya makin takut sama Tuhan. Yesus dia bisa datang kapanpun kedua kalinya di generasi kita. It's either he comes atau kita mengakhiri hidup kita. Ya. You have to be ready. Bersiaplah terus. Karena apa? Sewaktu-waktu itu akan datang. Dan ketika waktu itu datang, kita nggak hanya bersedih, tapi kita ini merayakan bahwa ada hidup kekal, rumah di surga yang Tuhan sediakan buat kita semua. So, hari Minggu kemarin, gereja ini utang satu video kepada saudara. Tapi kita kepingin Anda lihat sebuah video ini yang mengingatkan kepada kita semua bahwa
There is a great power in Jesus' name. Lahir, bukan hanya mati, bukan hanya bangkit, tapi dia naik ke surga dan dia nyata bagi kita dalam hidup kita sehari-hari. Media, boleh video kesaksian ini diputar. Di titik itu, aku yang putus asa dan sendirian ini mulai ambil pisau. Aku nangis dan bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan yang aku sembah itu memang ada, tolong temui aku. Tapi kalau Engkau itu tidak nyata, izinkan aku mati. Halo semua, nama aku Esther. Aku kenal Alpha Omega Church saat pandemi COVID-19 kemarin dari kakakku. Waktu itu aku lagi kuliah di Solo, jadi kala itu aku join ibadah secara online lewat YouTube-nya Alpha Omega Church. Aku merasa diberkati sekali oleh gereja ini, mulai dari slogannya yaitu Church for Sinner, praise and worship-nya yang dahsyat, dan tentu khotbah firman-Nya yang sangat membangun. Setelah aku lulus kuliah, aku diterima kerja di BCA di Pandaan. Jadi dari situ aku makin konsisten bergereja di AOC, baik online maupun onsite. Di bulan Maret kemarin, aku ikut sesi Champion Gathering di AOC Surabaya. Sesi pertama yang disampaikan oleh Pastor Eliseba tentang hati Bapa itu adalah sesi yang paling mengena di aku. Sesi itu mengingatkan aku waktu dulu aku ditemui secara personal oleh Bapa. Dulu waktu aku SMA, aku ingin pernah bunuh diri. Saat itu kedua orang tua aku bercerai dan aku ditinggalkan dengan keadaan mamaku yang sakit parah dan ekonomi yang sedang sangat hancur. Satu kalimat yang diucapkan papaku sebelum bercerai dengan mama adalah, "Jangan pernah panggil aku papa lagi." Itu sangat memukul dan menyakiti aku, secara jelas dan terasa itu merusak mentalku dan membuat aku menarik diri dari lingkungan. Aku yang tadinya ceria dan suka bergaul jadi lebih menyendiri dan menutup diri, dan membatasi bahkan menghindari pertemanan. Dulunya aku berprestasi di sekolah, bahkan aku ikut olimpiade fisika, aku juga berprestasi di bidang kesenian musik dan aktif menyanyi. Tapi semua itu benar-benar aku tinggalkan dan aku menutup diri dari segala hal yang dulunya aku sukai. Saat itu aku sekolah di kota dan tinggal ngekos sendirian, sedangkan mamaku tinggal di daerah. Udah aku tinggal sendiri, aku menarik diri, makinlah intimidasi dan suara-suara itu bergaung di kepalaku, mengatakan bahwa aku tidak berharga dan aku tidak punya masa depan. Aku belum tentu bisa melanjutkan sekolah, aku merasa tertolak, dan kenyataan yang aku hadapi seakan-akan mengkonfirmasi itu semua. Di titik itu, aku yang putus asa dan sendirian ini mulai ambil pisau. Aku nangis dan bilang ke Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan yang aku sembah itu memang ada, tolong temui aku. Tapi kalau Engkau itu tidak nyata, izinkan aku mati. Karena katanya orang Kristen kalau mati bisa ketemu Tuhan. Jadi aku pikir aku mati aja supaya aku bisa ketemu Tuhan. Lampu kamar sudah aku gelapkan semua, pintu sudah aku kunci, aku sudah siap untuk melakukan semua ini. Aku nangis sejadi-jadinya, dan saking kerasnya aku nangis sampai lemas. Tapi entah kenapa, pisau yang aku pegang itu lepas dari tanganku perlahan-lahan. Seolah-olah ada sesuatu yang sangat lembut menariknya. Saat aku sudah capek marah-marah ke Tuhan, aku sampai hanya bisa diam. Tiba-tiba mulutku bilang, Lord, I am yours. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku sendiri pun heran, kenapa aku yang penuh kemarahan bisa ngomong seperti itu. Tapi aku tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Tangis yang awalnya kemarahan itu berubah menjadi penyembahan. Tiba-tiba aku merasa ada sosok yang berdiri di depanku. Aku nggak lihat, tapi aku rasa. Berkata ke aku sambil mengulurkan tangan kanannya dan berkata, Nak, mau nggak sekarang kamu terima aku sebagai Bapak? Aku janji, aku bakal jamin masa depanmu. Aku bakal gantiin posisi papamu yang sudah pergi tinggalin kamu. Kamu nggak usah khawatir lagi ya. I really love you. Kamu sangat berharga banget buat aku. Lalu aku menjawab sosok itu, yang aku percaya itu Tuhan. Iya Bapak, aku terima Engkau sebagai Bapakku. Jujur setelah saat itu keadaanku nggak langsung berubah, tapi overall hatiku berubah. Cara pandangku perlahan dirubahkan seiring perjalananku dengan Tuhan. Aku mengampuni papaku dan bahkan aku mengampuni diriku sendiri untuk setiap keputusan yang salah yang pernah aku ambil. Awalnya aku masih bingung ya, memang si Tuhan sudah berjanji sama aku, tapi langkah nyatanya untuk esok hari ini gimana?
Tapi Tuhan bilang, it's okay. Whatever you do, I'm with you. I've planned my best for you. Saat itu aku mulai berjalan dengan iman. Apapun yang terjadi di depanku, aku tidak akan takut karena Bapa yang nyata itu menjamin aku sampai sekarang dan selamanya. Di Champion Gathering kemarin, waktu sesi pelepasan yang disampaikan oleh Pastor Ezra, membuat aku semakin sepakat dan teguh di dalam Tuhan bahwa aku harus melepas segala yang tidak baik yang mungkin selama ini mengikat aku. Karena selama ada ikatan dengan dosa maupun kecenderungan yang tidak baik, yang bukan dari Tuhan, aku gak akan mungkin bisa bertumbuh dengan maksimal di segala aspek. So I want to agree with God and with what He has done for me. Kalau Tuhan udah bilang it's finished, ya it's finished. Dan hari ini aku menjalani hari-hariku dengan tuntunan Tuhan. Aku mendapat pekerjaan yang baik di BCA di Pandaan. Aku ikut komsel di Komsel Shining. Dan juga terlibat pelayanan singer di AOC DPU selama 6 bulan terakhir ini. Kalau weekend, aku biasanya Jumat sore pulang kerja langsung ke Surabaya, langsung ke gereja untuk latihan, dan setelah itu aku pulang ke Gresik. Hari Minggu setelah pelayanan, aku langsung kembali ke Pandaan untuk bekerja esok harinya. Seringkali kalau weekend, aku juga mampir di rumah papaku, kadang nginap dan bertemu dengan beliau. Aku bersyukur banget apapun kondisi papaku yang di dunia ini, aku punya Bapa di surga yang sempurna, yang menjaga aku, menyayangi aku, memulihkan aku, dan merencanakan yang terbaik buat aku. Thank you Alpha Omega Church sudah menjadi jembatan untuk orang-orang seperti aku bisa mengalami Tuhan, dilepaskan dari semua pikiran negatif, trauma, bahkan hari ini aku bisa melayani Tuhan dengan leluasa. Kiranya Tuhan terus bekerja melalui kehidupan kita semua, menjadikan kita alatnya untuk menjembatani orang-orang lain mengalami perubahan hidup yang luar biasa juga. Boleh kasih tepuk. He is real for us. Yesus itu nyata buat kita semua. Karena dia naik ke surga, dia bisa ada dimanapun, dia bisa jadi apapun buat kita. Dan kita punya penasehat ajaib yang gak terbatas oleh waktu dan ruang. Dan hari ini berapa banyak yang bersyukur, kita ini gak sendirian. Anda pikir Anda sendirian, tapi Yesus itu ada sama kita. Yesus bersama kita, dia berjalan bersama dengan kita. He can be everything that we need him to be. Dia bisa jadi apapun yang kita perlukan. Boleh gak tadakan tangan kita sama-sama? Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam lebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku Kamu deklarasikan Yesus besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Yesus terlebih besar.
Yesus lebih besar. Kamu deklarasikan, Yesus lebih besar di dalamku, di dalam. Kamu deklarasikan, Yesus lebih besar. Tinggi-tinggi bersama, Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, di lebih besar, Yesus lebih besar. Katakan, di dalamku selamanya, selama-lamanya. Sorak-sorak tepuk tangan yang dahsyat bagi Yesus kita. Oh, haleluya, haleluya. Thank you Jesus, thank you God. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh merayakan kenaikan Yesus. Membuat Engkau makin nyata buat kami. Membuat kedatangan-Mu itu makin dekat. Membuat penasehat ajaib itu ada bagi kami setiap saat. Membuat karunia-Mu itu boleh terus dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami gak pernah sendirian dalam hidup ini. Terima kasih buat berkat kenaikan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, tiba saatnya kami kembali ke tempat kami masing-masing. Dengan menadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Biar diberkati setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan dan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan dan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerah Tuhan. Berkati hati kami supaya kami punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat dan kreativitas yang dari Tuhan untuk menang dalam hidup sehari-hari kami bersama dengan Engkau. Tuhan, Kau melihat semua kami yang baik, persembahan perpuluhan, persembahan janji iman ke rumah Tuhan, Kau gak pernah kembalikan sama. Tapi Engkau membuat kami semua menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah hidup kami. Terima kasih Engkau Tuhan yang naik ke surga buat kami. Menyediakan tempat di surga buat kami. Surga menjadi rumah kami yang pasti. Dan dalam perjalanan hidup di dunia ini, Engkau penasehat ajaib. Tuhan yang menjadi pembela kami. Kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti tiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama kita berkata, amin, amin. Teman boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Selamat merayakan hari kenaikan Yesus. God bless us. Sampai jumpa minggu